rusak. Sedangkan nyawa Ibu Pari harus diselamatkan. Kita akan segera melakukan operasi kalau perbaikan sudah selesai. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Ibu Pari karena kelalaian rumah sakit ini, saya tuntut dokter. Terus Rian diem aja. Padahal jelas-jelas brengsek banget tuh si Indah. Kalau udah begini, terang-terangan dia mau merebut Mas Roni dari saya. Ya, anak gadis zaman sekarang, Mas. Saya sebenarnya juga takut kalau Ica salah bergaul. Seharusnya Indah lebih care dan bisa jadi teman Ica. Sampai sekarang juga Indah belum pulang? Iya, saya juga tambah pusing. Stres, Mas Roni juga belum pulang. Saya nggak jamin keamanan pabrik Bapak kalau semua buruh pabrik akan mengamuk. Saya nggak takut, apalagi saya sampai menyembah gara-gara ancaman kamu. Brengsek! Sekali lagi kamu ganggu aku akan bikin perhitungan sama kamu ya. Udah, saya nggak mau dengar alasan lagi dari kamu. Saya ini panik nungguin dia dari tadi. Lagi pula kenapa sih kamu nggak telepon saya kalau Ica tuh sama kamu? Tadi Ica hubungin aku waktu supir kamu nggak jemput. Aku pikir kamu nggak langsung pulang. Bu Pari masih di rumah sakit menjalani operasi. Dan Bu Pari belum melewati keadaan kritisnya. Berarti Bu Pari masih gawat dong. Kalau Bu Pari gawat, bisa-bisa Bu Pari meninggal. Seharusnya kamu tuh belajar lebih keras lagi untuk ngurus anak. Supaya kamu nggak canggung nantinya. Mas Rian, saya benar-benar udah kelelahan jaga Cinta dari tadi pagi. Saya takut keguguran. Lagi pula, saya kan bukan bekas pengasuh anak-anak seperti istri, Mas. Mama. Besok adalah sejarah tergelap dalam kehidupan Roni dan Rian. Dan itu artinya, besok adalah saatnya kamu beraksi. Ya, aku juga udah gak sabar. Aku kepengen ngeliat hidup Mas Rian hancur. Kamu kenapa, Tania? Ayo bilang apa yang kamu rasakan, Tania. Mau bilang atau enggak, mau hidup atau mati, apa bedanya buat kamu? Mas, kita ini suami istri, tapi seperti hidup sendiri-sendiri. Kamu kok ngomongnya kayak gitu sih? Aku kan sibuk dengan kerjaan aku. Kamu ngertiin dong, Tania. Kamu selalu saja minta aku ngertiin kamu, tapi kamu sama sekali nggak pernah ngertiin aku. Apa kamu tahu, selama ini aku tegang dan kesehatan mentalku bisa mempengaruhi kelahiran bayiku nanti. Setidaknya kamu bisa memberi perhatian sedikit sama aku, bukan malah bikin aku tambah stres. Aku nggak habis pikir, setelah Mas Rian menikahi Indah dan dibawa ke rumah ini, seolah-olah perhatian kamu ke aku berkurang, Mas. Atau jangan-jangan juga karena ini kamu nggak menjawab telepon aku, seolah-olah kamu senang karena bisa berduaan sama Indah. Tania, jaga ucapan kamu. Semua yang kamu ucapkan itu semuanya omong kosong. Iya, Mas. Itulah kamu, Mas. Kamu selalu menganggap semua ucapan aku itu omong kosong. Aku memang tidak sempurna. Tania. Memang kenyataan kok. Kamu selalu saja melihat aku dengan ketidaksempurnaan aku. Mereka nggak mungkin bisa berkutik lagi. Meskipun aku dalam ancaman. Tapi sudahlah. Apapun keadaannya, yang penting aku bisa bahagia. Karena aku sudah bisa melakukan sesuatu untuk kamu. Bahkan kalau perlu, aku bisa melakukan semuanya untuk kamu. Sekalipun nyawa taruhannya. Saya jadi terharu dan senang karena kamu mau menjaga saya terus, Daniel. Tapi kenapa kamu melakukan itu semua? Apa perlu aku kasih tahu semuanya? Kamu membuat aku dalam posisi sulit. Kenapa, Neil? Aku nggak tahu harus bilang apa. Kenapa? Aku mau minum dulu. Kamu merasa tenggorokan kamu tersedak kalau mau mengatakan sesuatu? Iya. Coba you siapkan semua, dinner, api unggun, semualah. Pokoknya tolong you set juga sedemikian romantis sangat. Oke, Chef. Terima kasih. Aku benar-benar bingung, aku benar-benar tegang. Aku panik melihat keadaan Ibu Pari.
Aku benar-benar nggak tahu, Mas. Aku benar-benar nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Bagiku, hidupku adalah yang terpenting. Begitu juga hidup Bu Pari. Bagiku, Bu Pari tidak hanya aku anggap sebagai ibuku sendiri, tapi juga ibu dari anak-anak panti asuhan. Aku nggak mau mereka merasa diabaikan, Mas. Untung saja Mas Roni cepat datang ke sana, dan dia menemani aku di masa yang sulit. Kamu kenapa nggak telepon saya? Saya juga bisa datang ke sana kok. Malah sempat, Mas. Saya benar-benar bingung melihat keadaan Bu Pari. Tapi Roni bersama kamu sementara kamu ketakutan. Dan kamu tidak bisa berpikir apapun. Sekarang sudah 12 jam berlalu, Mas. Saya minta maaf. Kamu tidak pernah tahu apa yang terjadi selama 12 jam di rumah ini. Saya minta maaf, Mas. Saya yang harusnya minta maaf sama kamu atas apa yang terjadi di rumah ini. Supaya saya tidak menyalahkan kamu atas persalahan itu. Tania, kamu jangan egois. Kamu harus melihat masalah dari semua sisi. Jangan dari kacamata kamu aja. Ini menyangkut hidup dan mati seseorang. Dan itu sangat penting untuk dia. Dia? Iya, dia itu adalah Indah. Tapi kamu kan punya handphone. Paling nggak kamu bisa nelpon aku kan? Kamu nggak tahu bagaimana aku mengkhawatirkan kamu dan Indah. Mengkhawatirkan aku? Atau kamu mencurigai aku? Mas, sepertinya kamu yang salah nilai. Aku tahu kamu sudah mengubur semua masa lalu kamu. Meskipun aku juga tahu kalau kamu masih memperhatikan dia. Iya, aku emang masih memperhatikan Indah. Tapi itu bukan karena masa lalu. Tapi karena Indah itu kakak ipar aku sendiri. Mas, tapi aku ini istri kamu. Coba bayangin kalau aku menghilang seharian tanpa ada kabar berita. Apa yang kamu rasain? Nggak salah kan sebagai istri kamu, aku menegur kesalahan suaminya. Coba kamu bicara yang benar. Ini bukan kesalahan. Tapi aku menolong seseorang dalam keadaan mendesak. Tapi kalau kamu berpikiran aku salah, aku turut prihatin atas pemikiran kamu. Dan aku udah gak bisa ngomong apa-apa lagi supaya kamu ngerti. Kamu mau tahu kenapa aku ingin memberikan hidupku ini untuk kamu? Tapi apa ada yang salah? Iya. Saya nggak mau kamu terlibat lagi dengan masalah, Daniel. Aku menghormati dan sayang sama kamu. Makanya aku mau melakukan apapun buat kamu. Lagian kita berdua sudah saling dekat. Kita hidup berdua. Kita tinggal satu rumah. Tinggal bersama bukan berarti harus menyiapkan hidup kamu bersama saya. Tapi aku merasa hidupku ini lebih berguna buat kamu. Dan itu bisa membuatku bahagia. Tapi saya sedih, Daniel. Kalau kamu harus terlibat masalah karena saya. Kenapa kamu bicara begitu? Kenapa? Kamu ingin merasa kalau aku ini bukan siapa-siapa kamu. Sejujurnya, aku punya perasaan sama kamu. Aku punya perasaan yang meletup-letup sama kamu. Kayaknya kita berdua harus lebih dekat. I love you, Monica. Kalau kamu melakukan ini semua atas nama cinta, lebih baik hentikan semua ini. Cinta yang aku maksud itu bukan cinta di antara lawan jenis. Bukan. Tapi cinta dari seorang sahabat. Atau cinta dari seorang saudara. Kamu tahu kan kalau aku itu suka bercanda. Sudahlah, kamu gak usah banyak ngomong. Saya sudah tahu kemana arah pembicaraan kamu. Lebih baik sekarang kamu tidur karena sudah malam, oke? Kamu memang marah. Tapi itulah perempuan. Aku harap tembakan aku tidak akan meleset. Sekarang Mas sudah mau memaafkan saya. Apakah itu perlu? Sudahlah. Nggak usah buang waktu.
Tolong matikan mobil. Sebaiknya kamu ke kamar kamu. Tania yang memerlukan kamu. Daripada kamu harus menjelaskan segala sesuatunya kepada saya. Kalau sudah dibaca semuanya, tolong langsung ditandatangani ya, Tuan Roni. Kalau Mas Rian mau, saya tidak menandatangani surat ini. Saya akan lakukan. Saya punya kekuatan apa? Saya nggak bisa buat apa-apa. Saya hanyalah seorang yang membuat supaya segala sesuatu menjadi lancar. Indah? Apa yang kamu inginkan? Mas, kenapa kamu membebani aku dengan persoalan demi persoalan? Kamu bukan hanya nggak simpati lagi sama aku, tapi kamu sudah mulai mengabaikan aku, Mas. Kamu pikir yang sudah terjadi dan yang akan terjadi itu akan sesuai dengan semua kehendak kamu? Mas, aku cuma ingin perhatian dari kamu. Coba kamu pikir, apa pernah selama ini kamu menanyakan apa yang terjadi sama aku? Apa yang aku alami? Kamu gak mengerti apa yang wanita hamil rasakan. Dokter bilang apa yang dialami ibunya akan berpengaruh sama kandungannya. Aku takut. Mas, nanti kalau aku meninggal saat melahirkan, suruh Indah menjaga bayi aku. Aduh Tania, kamu jangan ngomong yang enggak-enggak. Mending sekarang kita berdoa supaya semuanya baik-baik aja. Marah banget sama Yuda. Mungkin Bapak khawatir kali karena Mama Indah nggak ada di rumah. Terus Kak Ica pergi deh sama Tante Monica. Terus? Kak Ica langsung pergi dari sekolahnya. Pergi dari sekolah? Kok bisa gitu? Kenapa? Yuda nggak tahu, Mah. Sekarang itu sudah malam. Waktunya tidur, bukan waktu ngobrol. Ica, kamu tidak seharusnya pergi dari sekolah sama Tante Monica. Apa urusanmu? Kalau Pak Samsul belum datang, kamu seharusnya nunggu. Kamu nggak tahu, papa kamu sangat mencemaskan kamu. Nggak usah sok ngatur aku deh. Papa itu lebih khawatir sama kamu dibanding sama aku. Jaga sikap kamu ya. Aku tahu apa yang kamu rencanakan. Ica, kok kamu ngomong gitu sih sayang? Jangan manggil aku sayang, aku nggak suka. Sekarang kamu pergi atau aku teriak. Jangan ganggu aku.
Mas, kalau Mas mengizinkan saya bicara, saya akan menjelaskan semuanya, Mas. Apa kita masih perlu untuk bicara? Harus, Mas. Karena Mas akan tetap salah paham. Kenapa harus? Tapi mata Mas mengatakan lebih daripada mulut Mas. Penjelasan kamu nanti malah membuat saya kesal. Aku cuma pengen bilang, kadang hidup ini lebih penting daripada tanggung jawab. Dan kita punya perasaan yang sama, yang membuat kita saling bersatu dan tidak bisa saling menjauh, Mas. Saya juga punya perasaan yang sama. Tapi sepertinya kamu bersama dengan saya adalah sebuah keharusan. Karena kamu ingin membayar sesuatu dari saya. Aku minta maaf, Mas, kalau aku membuat Mas kecewa. Pada awalnya aku berpikir, kalau aku melakukan sesuatu yang penting, tindakan yang penting. Karena cinta memberikan kekuatan untuk saling mengerti, tanpa harus mengucapkan, Mas. Tapi aku tidak merasakan perasaan seperti itu. Maafkan aku, Mas. Aku mengecewakan, Mas. Aku bersedia, Mas, menerima hukuman apapun. Ayo sayang, kita berangkat sekarang. Aku udah siap. Mana tas kamu, mana barang-barang? Sayang, saya sebenarnya mau berangkat, tapi kerjaan saya ini loh, belum pada beres. Kamu ini gimana sih sayang? Kamu udah janji. Kan hari ini kita mau pergi. Ini hari spesial kita. Harus kita rayain dong berdua. Masa kamu kerja juga sih? Sekretaris ada, kan bisa suruh dia handle. Nggak mesti kamu turun tangan. Cuma 1 hari kok. Sayang, kalau semuanya udah beres, kita akan menghabiskan waktu berdua. Ya? Kamu juga pasti akan merasa bahagia. Ayo dong, ngerti ya? Selamat pagi, Pak. Iya, saya sedang mengerjakan pengiriman. Karina, come on. Ini Raymond, sayang. Iya, Pak. Dalam proses pengiriman, Pak. Pengiriman? Pengiriman apa, Karina? Saya nggak ngerti. Iya. Pesanan Bapak akan datang sesuai schedule. Selamat siang. Karina? Halo? Tuh kan, saya udah ditelepon kan, sayang. Tolong dong kamu ngerti. Kalau semuanya beres, kan kita jadi tenang. Serahlah. Ya, sayang ya. Tapi saya masih ragu. Kenapa Karina gampang berubah? Apa dia merencanakan sesuatu? Saya harus tahu apa yang dia rencanakan. Ingat, jangan beritahu siapapun siapa yang memberikan amplop ini. Iya, Maci. Kamu mau pergi? Iya, saya mau pergi keluar kota sama Rian. Sial, kenapa dia harus pergi sama Rian?
Tapi aku harus tetap pura-pura senang dan mendukung. Kamu jaga rumahnya selama saya pergi? Iya. Aku pasti merasa kesepian dan selalu merindukanmu. Kenapa kamu merindukan saya? Ya, karena kita kan sudah tinggal satu rumah. Dan kebiasaan aku melihat wajahmu yang sangat lucu. Lalu kamu mau bilang kamu mencintai saya? Nggak tahu. Kok nggak tahu? Iya, karena kita sudah tinggal satu rumah, jadi aku merasa sayang sama kamu. Cuman aku nggak tahu rasa sayang itu kebersamaan atau cinta. Kamu memang pintar mengelak, Daniel. Tapi sayangnya kamu itu penakut. Aku penakut? Iya. Saya bisa baca dari pikiran kamu. Benar. Apa yang kau bisa baca dari pikiranku? Sama seperti kamu berusaha bicara dengan menggunakan banyak kata. Kamu lucu, Daniel. Jaga diri kamu ya selama saya pergi, oke? Baiklah. Kenapa kamu bersikap aneh sekali waktu saya telepon tadi, Karina? Saya cuma ingin menguji kamu. Menguji saya? Iya, saya pengen tahu. Kamu tuh perhatian gak sih sama saya? So, sekarang menurut kamu, apa saya sudah lulus ujian? Saya senang sama semua perhatian kamu terhadap saya. Kamu jangan melihat saya seperti itu. Saya jadi malu, bikin saya deg-degan. Maaf Pak, sarapannya sudah siap. Baik, terima kasih. Kita sarapan dulu. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.